Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallim. Puji dan syukur bersama kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkah karunia nikmat untuk kita semua, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti biasa yang insya Allah akan selalu menjadi nilai ibadah di hadapan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, sahabat sampai kita umatnya yang patuh taat pada ajaran sampai yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin para peserta webinar Isolat Alfa Mangostin, saya ucapkan terima kasih atas berkenan bisa hadir di acara webinar yang sempat tertunda beberapa sesi ya dok ya, karena ada sesuatu hal. Namun kita sudah mulai kembali dengan tema-tema menarik lainnya. Yang pertama, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kesehatan, karena akhir-akhir ini cuaca sungguh tidak bersahabat untuk fisik. Banyak sekali yang sakit, termasuk, mohon maaf saya tutup screen karena kebetulan saya online di rumah sakit ini. Agak kurang enak pemandangan di belakangnya. Mudah-mudahan kita mengurangi kekhidmatan kita dalam mencari ilmu pada malam hari ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa bulan Oktober adalah bulan Cancer, karena di dalamnya ada tanggal 26 Oktober itu hari Cancer payudara sedunia dok ya. Iya betul. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita mengambil tema kanker payudara sebagai hantu menakutkan bagi komunitas, karena rata-rata ahwat itu sangat menakuti penyakit ini, karena bisa mengganggu kenormalannya sebagai wanita, mungkin sebagian orang bisa berkata demikian. Namun apa yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya, atau setelah mungkin terdeteksi dini sudah mengidap, mungkin kita akan simak pada malam hari ini yang akan disiapkan oleh Pak Dokter tentang kanker payudara. Mudah-mudahan dapat menjadi ilmu bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi keluarga, yang bisa disampaikan kepada halayak yang lainnya. Baiklah, sambil menunggu peserta yang lainnya, langsung saja acara ini kami serahkan pada Pak Dokter untuk dapat memulainya, karena temanya sangat padat sekali. Biar leluasa Pak Dokter menjelaskannya. Dipersilakan, tafadhol Pak Dokter. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendra yang saat ini sedang di rumah sakit Pak Hendra ya. Betul, Memang Dok. situasi kondisinya banyak yang sedang sakit ya. Dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa sama-sama menghadiri webinar. Jadi mudah-mudahan ini yang hadir ini selalu dikaruniai kesehatan, dan kesehatan ini memang mahal. Taunya mahal kalau sudah sakit biasanya. Kalau masih belum sakit tuh belum tahu betapa kita ini memiliki sesuatu yang mahal. Tapi taunya mahal itu ketika sudah sakit, ketika sudah mengeluarkan biaya. Nah, biaya inilah yang kemudian, loh kok ini obatnya mahal, loh kok ini perawatan ini mahal, dan sebagainya. Untuk mendapatkan kesehatan yang sebelumnya itu dia rasakan. Jadi makanya kita, karena kita tahu ini adalah barang mahal, maka tentu saja kita jaga ya, sama seperti kalau di jalanan bawa permata gitu ya. Di jalanan bawa uang 5 juta gitu kan, kita agak was-was itu kalau tunai. Ya, di kantong kita ada duit 5 juta itu mesti was-was. Ya, padahal kalau di rumah sakit 5 juta itu cuma DP masuk UGD. Ya. Jadi kesehatan kita itu lebih mahal dari sekedar 5 juta. Nah, makanya kita harus jaga baik di jalanan maupun di rumah maupun di mana saja. Jangan sampai kesehatan itu gampang sekali dicuri gitu ya, oleh situasi, entah polusi, entah infeksi, entah nanti cuaca dan sebagainya. Sehingga langkah preventif perlu kita lakukan, tidak nunggu sakit, tapi kita senantiasa menjaga dengan tentu saja pertama pola hidup gitu ya, kemudian apa yang perlu kita
lakukan demi apa yang sehat yang sudah ada pada diri kita ini terjaga. Langsung saja pada malam hari ini kita akan membahas tentang kanker payudara, di mana kanker payudara ini adalah jumlah kanker yang terbanyak gitu ya. Artinya kita ini kanker itu macam-macam ya, di seluruh tubuh kita tuh punya potensi untuk terkena kanker. Dan tentu saja kita tidak ingin menderita salah satu dari kanker tersebut. Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua anggota tubuh kita itu bisa mengalami yang namanya kanker. Dari kepala gitu ya, kulit gitu ya, kemudian sampai ke isi kepala ya, ke otak, kemudian juga ke wajah, ke kerongkongan, turun lagi ke dada, sampai ke pencernaan, sampai ke ujung kaki, ini semuanya bisa kena kanker. Nah, untuk bisa mengenal masalah kanker ini, kita beberapa kali sudah membahas tentang apa itu sel kanker, kenapa sel normal bisa berubah jadi sel kanker, kemudian juga apa saja yang menjadi pemicu sehingga sel normal itu menjadi kanker. Ya, nah ini kita sudah pernah bahas, tapi tidak ada salahnya kalau ini sedikit kita ulang, ya, mengenal beberapa istilah sebelum nanti membahas kanker payudara atau CA mame. Next, Pak Hendra, karena ada beberapa istilah yang ini perlu dikenal sebelum kita membahas kanker ini. Nah, ini definisi dan istilah. Dulu pernah kita bahas tentang neoplasma. Itu adalah massa jaringan yang abnormal. Ya, massa jaringan yang abnormal, tumbuhnya berlebihan, tidak terkoordinasi dengan jaringan normal, dan tumbuh terus-menerus sebagaimana sel kanker. Ya. Nah, cuma neoplasma ini belum tentu kanker. Yang disebut kanker itu biasanya neoplasma yang maligna. Karena neoplasma itu dibedakan, ada yang benigna, benigna itu jinak, dan ada yang maligna, maligna itu ganas. Misalnya kalau ada tai lalat misalnya, itu juga merupakan neoplasma tapi yang benigna, yang jinak. Atau kutil, misalnya kutil itu juga yang benigna atau yang jinak. Kemudian kadang ada di bawah kulit itu lipoma, ada lemak yang merongkol gitu ya, tidak terlalu besar. Nah, itu juga neoplasma yang benigna. Nah, kalau yang maligna yang akan kita bahas malam hari ini itu CA mame itu adalah yang maligna atau yang ganas. Kemudian ada istilah tumor. Ya, tumor itu benjolan. Jadi semua bentuk benjolan itu tumor. Nah, yang benigna ketika membentuk benjolan itu tumor. Contoh kutil tadi itu, ya itu membentuk benjolan, maka itu disebut sebagai tumor. Hanya karena benigna dia disebut tumor jinak, ya, karena bentuk benjolan sifatnya benigna atau jinak, maka disebut sebagai tumor jinak atau benjolan yang jinak. Kemudian ada yang tumor ini merupakan benjolan dari kasus neoplasma maligna. Jadi kanker menimbulkan benjolan. Karena kanker itu tidak selalu benjolan. Ya, pertama mungkin ada benjolan, tapi ketika sudah ganas dia malah bikin ulkus. Nah, ini apalagi nih ulkus nih istilah. Ulkus itu malah justru dia membuat cekungan. Bukan benjolan. Kalau benjolan itu kan dari permukaan tubuh dia menonjol keluar. Ya, jadi ada tonjolan itu tumor. Tapi ketika ganas itu malah terjadi ulkus atau yang biasa kita bahasa awam itu disebut sebagai koreng. Nah, koreng ini kan malah cekungan. Kanker payudara mungkin tadinya ada benjolan, begitu ganas dia bikin koreng yang sampai cekungan dalam gitu ya, sehingga dia menyerang sampai ke organ dalam. Jadi bentuknya malah nggak beraturan, jadi koreng yang merusak sampai ke dalam. Nah, ini malah bukan lagi benjolan, ya, tapi itu merupakan neoplasma yang maligna atau ganas. Nah, kanker yang ganas ya atau yang maligna itu dibedakan menjadi ada istilah karsinoma atau CA. CA itu kadang-kadang dipakai untuk istilah kalsium, tapi kalau CA dalam penyakit itu
singkatan dari karsinoma. Itu adalah kanker jaringan epitel. Epitel itu lapisan yang biasanya berada di permukaan. Contoh kulit kita ini, yang berada di luar itu ada susunan sel-sel epitel. Bagian dalam mulut kita, mukosa kita yang ada pipi dalam. Nah, pipi luar ini juga epitel, pipi dalam juga epitel. Atau misalnya pembuluh darah yang berupa pipa, bagian luarnya juga epitel. Kalau bentuk pembuluh darah itu kan pipa. Bagian luarnya epitel, bagian dalamnya itu juga epitel. Hanya kalau bagian dalam, karena epitelnya itu di dalam, maka biasa suka disebut sebagai endotel. Nah, endotel itu epitel bagian sebelah dalam. Sama seperti mata kita, mata yang untuk melihat ini, lapisan luar kornea ini juga ada epitelnya. Kalau itu terkena kanker, kanker yang mengenai jaringan epitel itu disebut sebagai karsinoma. Nah, tadi kan kanker payudara itu ada kita sebut tadi itu karsinoma. Karsinoma mamae, gitu ya, kanker payudara. Karena yang diserang itu biasanya juga pipa-pipanya. Di apa namanya? Payudara itu kan ada duktus. Duktus itu saluran pipa. Mungkin ada kenal ducting kalau masang kabel, masang pipa AC, itu kan ada ducting ya. Duktus. Duktus itu saluran. Ya, itu ya kayak pembuluh darah gitu ya. Itu ada epitelnya yang tadi saya sebut, pembuluh darah itu di luar itu ada epitel, dalam ada endotel. Nah, itu kalau terkena kanker itu namanya karsinoma. Makanya payudara itu sebutannya CA atau karsinoma karena yang biasanya terkena itu adalah jaringan epitelnya yang menutupi atau melapisi. Ya, jadi biasanya di bagian luar. Beda lagi dengan sarkoma. Ya, kalau tulang, tulang itu bukan di lapisan luar seperti kulit, tapi di dalam. Nah, itu kalau selnya kena kanker, yang ganas maksudnya yang maligna, itu biasanya disebut tulang itu kan osteo. Ya, sebutannya osteosarkoma. Jadi bukan karsinoma apa osteokarsinoma gitu. Itu bisa juga pada kasus-kasus tertentu ya. Tapi kalau yang terkena itu jaringan ikatnya, maka disebut sebagai osteosarkoma, jaringan ikat yang mengenai yang terkena kanker. Ini istilahnya. Nah, kalau kanker payudara itu sekelompok sel tidak normal pada payudara yang terus tumbuh berlipat ganda. Dan biasanya tadi mengenai bagiannya itu duktus, tapi ada juga beberapa yang mengenai daerah invasif yang lainnya. Selanjutnya, halaman berikutnya, next. Nah, ini ada beberapa resiko, ya faktor resiko, faktor usia, gitu ya. Biasanya tidak mengenai anak-anak, gitu ya. Ketika sudah biasanya mengenai usia dewasa, atau usia-usia yang ketika hormon estrogennya itu aktif, ya. Apakah laki-laki di sini kan disebutkan tentang usia ini sebenarnya lebih banyak terkena itu wanita. Kalau di bagian ilustrasi itu adalah being female. Tapi apakah laki-laki tidak bisa kena? Bisa. Karena ada kasus juga laki-laki itu payudaranya kena kanker juga. Tapi being female itu lebih dominan terkena kanker payudara. Tapi kasus laki-laki ini sangat-sangat jarang. Walaupun sama-sama punya payudara gitu ya. Kemudian riwayat keluarga karena ada yang mengaitkan dengan genetik ya. Di selain usia biasanya faktor hormonal karena usia tertentu hormon yang nantinya berpengaruh itu adalah hormon estrogen pada wanita. Itu usia tertentu ya ketika hormon aktif gitu ya. Kalau sudah menopause, apakah menopause juga tidak mungkin terkena? Bisa juga ketika fase menjelang menopause estrogennya terlalu tinggi atau estrogen dominan itu bisa terkena. Kemudian riwayat keluarga artinya nanti ditelusur dari genetiknya gitu kan, bapak apa ibunya pernah kena itu biasanya terus turun gitu ya. Kemudian faktor hormonal yang saya sebutkan tadi di muka tentang estrogen dominan, di mana hormon estrogennya itu terlampau tinggi sehingga mempengaruhi beberapa organ tubuh. Gitu ya. Salah satunya adalah organ kewanitaan dan juga payudara. Ya. Kemudian riwayat reproduksi. Ya, reproduksi itu tentang bagaimana ketika orang yang sama sekali tidak punya anak gitu ya dengan yang sudah punya anak, itu pun juga nanti dibagi yang punya anak itu biasanya yang tidak menyusui. Ya. Jadi resiko itu lebih
kena pada orang-orang atau ibu-ibu yang tidak menyusui. Ya, tidak punya anak kan nggak menyusui. Punya anak tapi tidak mau menyusui, hanya dikasih susu formula saja anaknya. Itu juga punya resiko terkena kanker payudara. Itu faktor risiko ya tadi. Artinya belum tentu juga. Apakah kalau menyusui nanti tidak akan terkena? Ya enggak juga. Ini hanya masalah faktor risiko. Artinya risikonya lebih tinggi terkena pada ibu yang tidak menyusui. Riwayat haid. Ya, riwayat haid ini kaitannya nanti dengan kasus-kasus seperti dismenore misalnya. Artinya dismenore itu yang haidnya nyeri banget gitu ya. Kemudian juga gangguan haid. Ada gangguan haid itu berlebihan ya. Berlebihan tuh ketika dapat itu banyak gitu ya. Terus nyerinya hebat. Nah, kayak gitu-gitu riwayat haid itu perlu diperhatikan karena kadang-kadang itu tanda-tanda dari estrogen dominan. Estrogen dominan atau kadar estrogennya itu terlalu tinggi. Karena kadar estrogen terlalu tinggi itu mesti selalu berkaitan dengan gangguan haid. Maka riwayat haid ini perlu ditelusur. Ketika ini kok ada payudara begini-begini, haidnya gimana? Ya, walaupun yang diserang itu adalah payudara, tapi haid ini perlu ditelusur apakah memang tiap bulan itu selalu mengalami nyeri haid dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan pil KB dan TSH ini terkait dengan faktor hormonal di atas. Ya, pil KB itu isinya hormon, TSH itu terapi sulih hormon. Ya, terapi sulih hormon singkatan atau biasanya juga disebut sebagai HRT, hormon replacement therapy, HRT. Nah, itu biasanya dokter ngasih hormon yang kayak bentuknya itu memang kayak pil gitu ya, pil yang diminum nih Senin, Selasa, Rabu ya kayak pil KB juga TSH itu seringkali gitu ya. Itu akan mempengaruhi juga terkait dengan hormon terutama yang memang benar-benar bikin problem itu estrogen sebenarnya. Makanya kemarin itu kita sempat mempelajari khusus estrogen ini ya. Kemudian obesitas. Nah, obesitas ini terkait nanti dengan masalah resistensi insulin. Ya, resistensi insulin yang menyebabkan perubahan sifat sel-sel normal yang bisa berubah menjadi sel kanker. Itu terkait dengan obesitas. Bahkan nanti obesitas juga akan mempengaruhi hormon juga. Jadi hormon pada wanita itu akan terpengaruh dan menjadi sumber terjadinya kista, gitu ya. PCOS itu juga dari obesitas, konsumsi gula yang berlebihan dan sebagainya. Kemudian juga tadi rokok, ya, bukan konsumsi kalau rokok itu ya merokok gitu ya, istilah konsumsi kayak dimakan gitu ya. Jadi rokok dan alkohol, ya, itu merokok ini terkait dan itu biasanya sudah ditulis di kemasan rokoknya. Jadi menyebabkan kanker, kemudian hipertensi, gangguan janin dan lain sebagainya itu kan di rokoknya sudah tertulis dan makanya kadang-kadang kalau wanita perokok ya itu punya potensi terkena atau kalaupun dia tidak merokok suaminya yang merokok ya sehingga menjadi istrinya itu menjadi perokok pasif yang tiap hari menghirup asap yang dikeluarkan oleh suaminya ini juga punya potensi ya punya potensi karena baik suami atau istri yang sama-sama menghirup asap rokok ini juga akhirnya memberikan efek atau dampak ke dalam kesehatan tubuh dari si ibu atau si wanita. Jadi baik ngerokok sendiri atau perokok pasif itu punya risiko terkena kanker, terutama di sini kalau yang kita bahas adalah kanker payudara. Berikutnya. Ya, ini kita bahas gejalanya. Ya, gejalanya ini tentu saja karena yang diserang itu adalah di area payudara, kemudian juga tidak hanya dan memang area itu ada duktusnya, ada saluran-salurannya, ya. Maka mesti yang biasa jadi pokok perhatiannya adalah di bagian areola dan di bagian puting. Ya. Nah, puting susunya menjadi kaku karena memang di situ banyak duktus-duktus atau saluran-saluran ya yang nantinya akan menyambung ke kelenjar payudara. Ya.
menjadi kaku. Kemudian perubahan warna kulit, warna kulit payudara. Biasanya karena ini merupakan kanker dan ada proses peradangan, maka akan mengalami 5 gejala inflamasi itu. Jadi yang kalor, dolor, rubor, tumor, fungsiolesia. Ya, kalor itu panas, kalau diraba itu panas. Kemudian dolor nyeri, ya, kemudian rubor merah, ya, ada warna kemerahan. Kemudian tumor bengkak, ya, atau swelling gitu ya. Kemudian juga ada fungsiolesia. Fungsinya itu menjadi menurun, ya. Kalau itu disebutkan aerolanya kemudian terjadi perubahan gitu ya. Kemudian menjadi pucat, merah dan bengkak. Benjolan yang tidak hilang persisten gitu ya. Kalau ada benjolan ya harus dicurigai walaupun belum tentu. Ya, kadang-kadang benjolan itu merupakan mastitis. Mastitis itu peradangan payudara, bisa jadi karena infeksi, terutama mungkin ibu yang menyusui, kadang-kadang anaknya gigit atau apa yang akhirnya luka gitu ya. Nah, itu seringkali terjadi infeksi ya. Ya, itu juga menimbulkan benjolan, tapi itu benjolan peradangan karena infeksi. Sehingga kalau yang infeksi itu biasanya nggak lama, begitu dikasih antibiotik dia akan mereda. Tapi kalau yang persisten, ya benjolnya itu pelan-pelan membesar, membesarnya itu bertahap, tapi dilihat perkembangannya selalu membesar. Nah, itu harus hati-hati. Karena ada biasanya yang berjalan akut, yang cepat, tiba-tiba misalnya kita punya kaki, dengkulnya tiba-tiba membengkak besar, itu malah kita nggak curiga itu sebagai kanker, karena prosesnya cepat. Tapi kalau bulan ini membesar diameter berapa, nanti setelah 6 bulan nambah lagi, tidak terlalu besar, tapi nambah. Nah, ini harus waspada. Pelan-pelan tapi persisten gitu meningkat pembesarannya. Kemudian benjolan yang tumbuh mudah berdarah. Nah, kalau ada tiba-tiba ada ngoreng gitu ya, loh ini kok sudah benjol tiba-tiba terjadi perdarahan gitu ya, keluar dari areola, kadang-kadang dipencet ada discharge. Discharge itu entah cairan, entah seperti nanah, entah yang mungkin kadang baunya juga nggak enak gitu. Nah, kayak gitu-gitu harus waspada. Discharge itu cairan, bisa jadi darah juga atau campur seperti nanah. Nah, kayak gitu-gitu harus waspada. Ada nyeri tadi karena gejala inflamasi itu, ada dolor, perubahan ukuran karena membengkak, kemudian timbul luka. Kadang-kadang jadi ulkus yang tiba-tiba loh ini kok ngoreng. Nah, makanya tadinya besar membengkak, tapi terus mencekung karena ada koreng. Bahkan ada yang di dalam itu sedang terjadi proses yang tidak terdetek dari luar karena kulitnya masih tertutup. Tapi begitu kulitnya itu terluka, itu isi kanker dalamnya itu kemudian jaringan mati, nanah apa itu keluar semuanya, yang kadang-kadang itu yang kemudian jadi ulkus yang susah untuk nutupnya. Ya. Kemudian puting tertarik ke dalam itu karena jadi kayak ambles gitu ya, ketarik gitu ya. Itu karena proses yang terjadi di dalam duktus-duktusnya gitu ya, sehingga ada semacam retraksi gitu ya. Kemudian ada istilah kulit payudara itu berkerut seperti kulit jeruk atau peau de orange. Nanti ada ilustrasi gambarnya setelah slide ini. Peau de orange itu kayak apa? Berkerut seperti kulit jeruk itu kayak apa? Gitu ya. Kemudian keluar cairan. Cairan tadi sudah kita bahas di chart gitu ya. Kadang-kadang merah seperti darah, kehitam-hitaman atau nanah. Nah, berikutnya kita pengen lihat ilustrasi tentang peau de orange gitu ya. Silakan Pak Indra. Nah, ini jeruk. Ya, ini kulit jeruk. Nah, di payudara kulitnya itu jadi apa namanya? Ya seperti jeruk, seperti ini gitu ya gambarannya. Jadi pori-porinya itu kayak ada lubang-lubangnya kayak gitu, membengkak gitu ya. Jadi ini memang kulit jeruk, cuma untuk makanya disebut sebagai kulit jeruk itu karena memang manifestasinya itu di payudara itu berubah bentuk seperti kulit jeruk. Berikutnya. Nah, untuk memeriksa ya ada yang istilahnya itu pemeriksaan sendiri, sadari, nanti kita akan bahas di preventif ya. Itu namanya sadari. Tapi kalau pemeriksaan yang sudah terkena, kalau sadari itu sifatnya preventif, pemeriksaan payudara sendiri.
atau disebut sadari. Nah, ini kalau pemeriksaan penunjang ini adalah pemeriksaan untuk mendiagnosa yang ketika di setelah sadari atau pemeriksaan payudara sendiri itu dicurigai. Nah, yang pertama itu mamografi. Ya, mamografi itu dengan foto ronsen gitu ya. Kemudian USG. Bisa juga dengan MRI. Kalau sudah yakin biasanya pakai PET ya. Kemudian ada biopsi. Ya, biopsi dan pemeriksaan gen. Genetika itu nanti terkait dengan tipe sel kanker payudaranya. Ibunya dulu terkena tipe ini, ya ini kira-kira anaknya gimana, itu pemeriksaannya itu kadang-kadang diperlukan seperti itu. Nah, kalau biopsi itu mengambil sedikit jaringan untuk dilihat tipe kankernya. Ya, ada beberapa tipe kanker memang. Ada kalau dibahas ada yang 4 tipe kanker gitu ya. Ada yang invasif, ada yang non invasif gitu. Nah, itu nanti dilihat dari biopsinya itu. Jadi biopsi diambil sedikit saja jaringannya, dilihat di permukaan mikroskop, diwarnai, ya. Kemudian diamati dan dilihat apakah kankernya ganas, gitu ya, apakah ini neoplasmanya ganas atau sebenarnya jinak. Kalau ada benjolan yang ketika dicek itu mungkin ibu-ibu pernah mendapatkan diagnosa FAM. FAM itu fibroadenoma mame. Ya, FAM atau fibroadenoma mame itu jinak. Itu jinak. Biasanya kalau yang jinak itu sifatnya masih dalam kapsul, yang suka saya kasih gambaran seperti gula pasir dibungkus plastik terus dilempar ke pasir. Nah, itu FAM atau fibroadenoma mame itu gitu. Jadi gula pasir dibungkus pakai plastik dilempar ke pasir. Nah, kalau mau ngambil gampang karena ada bungkusnya, sehingga gula pasirnya itu akan terambil sempurna, tidak ada yang kececer karena masih terbungkus. Sehingga kalau FAM setelah dibiopsi, oh ini FAM gitu kan, dicek dengan pemeriksaan, ya tinggal dioperasi aja diangkat. Ya, tinggal diangkat karena bungkusnya itu melindungi agar yang di dalamnya itu tidak berceceran kemana-mana, jadi terangkat. Tapi kadang-kadang ya FAM sendiri itu juga mengandung sel-sel yang mengganas. Nah, ini harus hati-hati. Ya, makanya dokter kadang-kadang walaupun FAM habis operasi itu tetap dikasih kemoterapi, dikasih radiasi, itu untuk memastikan bahwasanya ketika diangkat sak bungkusnya itu tidak ada yang kececer. Berikutnya kalau dicek di permukaan biopsi itu ganas, barulah kemudian ini sudah nyebar apa belum, stadium 1 kah, stadium 2 kah, stadium 3 atau stadium 4. Itu baru ditentukan. Dan itu kita pernah bahas di webinar sebelumnya. Selanjutnya. Setelah pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan oleh kita ya, oleh ibu-ibu yang barangkali terkena kanker, bukan terkena ya, untuk mencegah gitu ya. Preventif itu yang perlu dilakukan adalah halaman berikutnya belum bisa Pak Indra. Sudah habis dong. Oh, masih ada, masih banyak itu. Halaman sampai situ. Nah, ini Klikannya. Ya, belum habis, masih ada beberapa orang baru pemeriksaan gitu ya, belum sampai ke pengobatan. Jadi cara pencegahan. Pertama, mengatur pola makan. Ya, mengatur pola makan. Karena pola makan tadi kan faktor risiko itu obesitas. Ya, pola makan yang jangan sampai kita jadi obes. Nah, jadi kadang-kadang orang keliru, malah hindari lemak, hindari gaji. Enggak, yang bikin gaji numpuk itu sebenarnya malah dari karbo. Ya, dari karbohidrat. Karena karbohidrat yang tidak dipakai energinya itu akan ditimbun menjadi trigliserid. Ya, trigliserid kita yang ada di lapisan kulit atau kita sebut sebagai gajih itu adalah karbohidrat yang tidak kepakai yang kemudian diubah oleh tubuh menjadi trigliserid. Ya, jadi jangan sampai terlalu banyak karbo, kita kurangi karbo. Kalau lemak saja tanpa karbo malah lebih aman daripada karbo tanpa lemak. Ya, itu malah karbo itu sekarang menjadi momok gitu ya. Kemudian gaya hidup seimbang. Seimbang itu maksudnya ya antara tidur dan aktivitas itu seimbang. Antara makan dan puasa itu seimbang.
antara relax dan moving atau bekerja ya itu juga seimbang. Jadi jangan tidur tuh nggak ada aktivitas atau aktivitas tuh kurang tidur. Wah itu bahaya. Kurang tidur itu sama bahayanya dengan kelebihan tidur. Ya, seperti kita di usia dewasa itu yang namanya tidur terbaik itu 7 sampai 8 jam. Kurang dari 7 ya 6 jam misalnya tidur. Itu penyakit macam-macam bisa nyerang kita dari sejak stroke, hipertensi, kemudian kanker, ya, kemudian juga kematian dini, ya, kemudian juga diabetes, termasuk obesitas. Ya, obesitas itu efek dari kurang tidur. Loh kok kurang tidur malah obesitas itu gimana maksudnya? Biasanya kurang tidur kan malah matanya cekung, badannya kurus gitu. Enggak begitu. Itu kan kelihatan sehari dua hari. Jangka panjangnya kurang tidur itu akan menyebabkan obesitas. Jadi bukan dilihat dari semalam kurang tidur nih, badannya jadi nggak enak. Bukan begitu maksudnya. Ketika terjadi kronis, kurang tidurnya, misalnya tidur tuh dalam semalam hanya 6 jam, ya 6 jam itu berarti kalau tidur jam 10, ya, itu bangunnya jam 4. Jadi kalau Bapak Ibu itu tidurnya jam 10, bangunnya jam 4, itu masih kriteria kurang tidur, ya. Jadi memang manusia modern itu kalau kurang tidurnya itu rata-rata memang benar-benar kurang gitu ya. Jadi anggapnya segitu cukup. Enggak, tubuh kita itu nggak bisa ditipu. Begitu kurang itu mesti ngefek. Bedanya kalau kurang makan itu orang lapar. Kalau kurang tidur kadang-kadang bisa ditumpuki dengan sesuatu yang akhirnya badan itu seperti nggak ngapa-ngapa. Tapi sedang nabung masalah. Dan kurang tidur itu tidak pernah bisa dibayar. Besok kurang tidur lagi, hari ini sejam, besok jadi 2 jam. Jadi 3 jam, 4 jam. Kronis jadinya. Nah ketika kronis, tubuh kita itu akan memproduksi hormon yang namanya grelin dan leptin. Yang hormon grelin dan leptin itu adalah hormon rakus. Ya, jadi rasa lapar. Makan itu selalu bukan karena butuh, tapi makan itu selalu karena ingin. Ya, pokoknya ingin makan itu, pengennya makan, mulai akhirnya obes. Itu gara-gara antara tidur dan aktivitas itu tidak. Dan itu adalah modern lifestyle. Modern lifestyle itu menjadikan tidur itu barang mewah. Ya, barang mewah. Untuk bisa tidur normal 7 jam itu hampir mustahil. Rata-rata tadi saya sebut 6 jam aja itu sudah mewah banget. Rata-rata modern lifestyle itu bisa mendapatkan kemewahan tidur malam itu cuma 5 jam. Artinya tidur jam 11, bangun jam 4. Itu atau tidur jam 12, bangun jam 5. Kayak gitu-gitu. Itulah modern lifestyle, ya. Jarang yang bisa dapat tidur itu bagus gitu ya, padahal itu mesti ngefek. Kemudian makan dan puasa. Makan terus itu nggak bagus. Ya, karena tubuh selalu dalam kondisi insulin itu tinggi. Ya, insulin tinggi, yaitu orang kenapa kadang pas puasa nggak kurus-kurus karena insulinnya masih tinggi walaupun puasa. Ya, walaupun puasa insulinnya tinggi menyebabkan akhirnya lemak itu tidak bisa dilepas. Ya, sehingga antara makan dan puasa itu hendaknya seimbang. Ya, apalagi kalau bisa jaga puasanya gitu ya, itu paling bagus gitu ya. Kemudian antara rileks, kita harus mengasih waktu untuk rileks. Karena kalau stresnya itu lebih tinggi daripada anti stresnya, ya itulah alamat nanti kanker itu deket banget gitu ya. Tidak hanya kanker, penyakit-penyakit metabolik yang lainnya itu deket. Kemudian deteksi dini dengan sadari yang di bawahnya itu. Nah itu periksa payudara sendiri itu perlu dilakukan agar nantinya kalau ada apa-apa itu segera bisa diantisipasi. Nah kalau yang estrogen dominan itu biasanya dokter akan ngasih obat anti estrogen yang namanya itu nama obatnya itu ya tamoxifen, raloxifen. Itu obat bukan obat murah itu. Sekali suntik itu bisa ratusan ribu sampai jutaan sekali dosis gitu ya obat anti estrogen ini. Nah ini makanya tapi ada bahan alami yang bisa untuk anti estrogen. Nah, ini nanti bahan alami itu apa? Nanti sesi yang agak terakhir nanti kita akan ungkap, akan kita bahas. Tapi kita sebutkan ini adalah obat yang biasa dipakai di rumah sakit untuk menekan produksi estrogen ya dengan obat dan memang harganya tidak murah gitu ya. Kemudian mastektomi preventif. Mastektomi preventif itu payudaranya diangkat gitu ya.
untuk mereka yang sudah pernah kena gitu ya, atau mungkin payudaranya sebenarnya kenanya dikit, tapi dalam rangka menjaga agar tidak menyebar kemana-mana, ngangkatnya itu akhirnya diangkat semua. Nah, itu juga bagian dari mencegah agar tidak terjadi penyebaran yang merugikan. Karena tadi itu, kalau kanker itu seperti gula pasir yang tercecer di pasir. Ya. Ketika tercecernya itu nyampur, kita nggak pernah tahu. Kita cuma tahu jatuhnya itu di titik itu. Tapi bedain mana pasir, mana gula pasir, nggak mungkin diamati satu persatu. Oh ini pasir, oh ini gula pasir. Akhirnya dokter ya sudah angkut semuanya. Ya. Jadi ibaratnya, loh ini kok sakitnya cuma satu titik, ngangkutnya kok semuanya sampai kehilangan payudara. Ya karena dalam rangka antisipasi, karena bercecernya tadi itu kalau seperti gula pasir ke pasir itu nggak jelas ini mana pasir, mana gula pasir. Akhirnya diangkut. Itu gambaran mudahnya seperti itu. Selanjutnya, berikutnya adalah treatment. Ya, pengobatan. Breast cancer treatment, treatment yang bisa dilakukan itu surgery. Surgery itu kalau masih stadium 1-2. Stadium 2 itu biasanya dokter, oh ini baru stadium 1, angkat aja ya. Nah, itu biasanya. Jadi kalau misalnya dokter itu malah menyarankan operasi, itu berarti stadiumnya masih bagus. Masih, artinya kondisinya masih bagus. Nanti ada prognosa. Prognosa itu adalah harapan hidupnya seberapa, itu nanti di bagian akhir kita lihat gitu ya. Tapi kalau dokter menganjurkan operasi dalam artian ini dioperasi aja ya, bukan setelah merembet kemana-mana, waduh ini mau nggak mau harus operasi. Bukan begitu. Kalau yang bahasa kayak gitu itu biasanya operasinya bukan karena ingin mendapatkan sehat, cuma mencegah agar nggak terlalu sakit. Oh sakit banget dok, akhirnya dioperasi itu cuma untuk paliatif aja. Tapi kalau yang stadium 1, dioperasi itu untuk benar-benar kausatif, menghilangkan penyakit, bukan untuk mengulangi nyeri atau biar nggak ini, nggak itu, bukan. Tapi untuk menghilangkan penyakit. Sehingga operasi itu kalau memang kalau dokter untuk mengabarkan, itu operasi itu kabar gembira. Artinya memang itu kanker atau tumor yang masih bagus untuk dioperasi dan hasilnya pasti bagus. Gitu. Kalau enggak, mesti dokter nggak mau. Malah oh jangan, nggak bisa dioperasi, ini nggak bisa diapa-apain lagi ya, kayak gitu-gitu malah itu sudah stadiumnya end stage biasanya. Kemudian hormonal terapi, karena kanker payudara